Oke, Ayah, kita masih ada waktu ya bahas pertanyaan-pertanyaan. Boleh saja. Karena ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini adalah yang sedang isu-isu yang sering terjadi di rumah gitu, Ayah ya. Oke, saya bacakan selanjutnya. Saya sudah Ya emang itu. ya ke Ayah juga, tapi izinkan saya membacanya dari Pak Agung Nugroho. Izin bertanya, Ayah Edi, cara efektif untuk tetap mempertahankan semangat belajar anak dalam kondisi pandemi ini seperti apa? Baik, pertanyaannya bagus. Karena pertanyaan singkat, saya jawab singkat. Untuk bisa anak bertahan belajar, dia harus menyukai apa yang dia pelajari. Itu. Apapun tidak akan bertahan kalau dia tidak menyukainya. Coba Pak Aris. Pak Aris suka baca buku nggak? Suka. Suka, ya. Sekarang Pak Aris saya minta baca buku tentang klinik Primbon. Bertahan nggak? Jadi tugas kita di rumah yang tadi 10 poin yang 5 poin yang disampaikan oleh Sundar Pichai, salah satunya adalah spesialis. Spesialis itu salah satunya adalah temukan apa yang menjadi passion anak kita. Ketika kita tahu passionnya dia, akan entry pointnya dari passion itu. Saya kasih contoh begini, Pak. Dulu ada seorang anak yang dinyatakan bermasalah. Sekolah di sekolah mahal padahal ini. Sudah sekolah mahal ya. Tapi bermasalah. Kemudian apa masalahnya? Masalahnya adalah anak itu sukanya bola. Disuruh belajar yang lain, sukanya bola. Nah setelah ketahuan, saya katakan sama orang tuanya, sekarang ibu harus belajar bola. Belajar tim bola, pertandingan bola, tim bola ada berapa, negara mana saja. Jadi setelah dia belajar, ibunya, saya katakan nanti kalau mau ngajar geografi ya apa ya dulu zaman saya namanya geografi, kalau sekarang nggak tahu namanya apa, kita cuma beda-beda ganti nama doang. Kalau mau ngajar geografi tanyanya begini nanti, kalau bola itu ada berapa tim di seluruh dunia? Kalau Brazil itu ada di mana sih? Jadi ketika bola posisi topografinya Brazil itu dikaitkan sama bola, anak itu tertarik langsung cari Brazil, peta. Terus ketahuan lagi ini kalau negara ya, ini timnya namanya kembali lagi tadi sampai di apa namanya? Saya lupa deh tadi sampai di mana itu. Belajar yang dia suka, apa main bola? Oh ya, ya, baik. Ya, kalau kita tahu anak kita suka apa, maka entry point-nya dari situ. Kalau anaknya suka bola. Jadi mengajar matematika, saya kata, gimana kalau ngajar matematika ya? Oh, pakai ini aja. Pakai kompetisi sepak bola dunia. Itu ada full kompetisi. Kalau full kompetisi itu apa? Berapa pemainnya? Berapa kali yang ini main? Nah, udah belajar kali-kalian. Terus ini berapa dan sebagainya. Jadi entry point-nya adalah dipicu lewat bola. Gitu. Tapi sebenarnya ada satu teknik yang dikembangkan di sekolah saya adalah kita coba cari tahu passionnya anak kita. Ya. Anak itu pasti punya satu passion tertentu. Kalau selama ini yang kita tahu baru main game passionnya, itu kemungkinan kita kehilangan kesempatan memberitahukan atau menginformasikan hal-hal lain. Jadi yang dia tahu cuma game, akhirnya dia nge-game. Setiap anak punya passion. Ada anak yang passionnya ke binatang. Ada anak yang passionnya itu ke robotik. Ada anak yang passionnya tadi ke computer programming. Sampai usia SMP aja udah bisa nge-hack gitu ya. Bikin programming anti-hack gitu. Nah, ada lagi yang sukanya masak. Macem-macem anak kita itu. Mereka sudah didesain untuk masa depan. Nah, kemarin baru saya temukan lagi anak yang sukanya tentang dunia antariksa. Dan dia ingin jadi seperti Elon Musk. Saya katakan nanti akan saya tampilkan di talkshow yang mendatang begitu. Itu dari Belanda begitu, kebetulan orang tuanya berkonsultasi. Terus yang satu dari Amerika itu adalah Mechanical Electrical Engineer. Itu anaknya kelas 2 SMP ya, atau kelas 3 gitu. Jadi banyak sekali. Ada beberapa orang tua yang mau saya undang di forum, ada yang ingin ini masalah private keluarganya, jadi tidak mau dipublikasikan atau diundang ke forum. Jadi yang mau saja saya ajak gitu. Dan ini sangat amazed sekali ya, luar biasa. Even di luar negeri Belanda atau di Amerika sekalipun sekolah masih belum bisa mendetek passion seorang anak. Tapi bedanya kalau di Amerika ini, kemarin di Amerika ada 3 keluarga yang konsultasi sama saya dari Amerika. Bedanya kalau di Amerika ketika orang tuanya berkonsultasi pada saya, kemudian kita berhasil menemukan passionnya dan disampaikan nanti ke sekolah, maka sekolah di Amerika itu mulai memfasilitasi
anak itu untuk menekuni kekuatannya dia. Gitu. Jadi ada anak yang di mechanical electrical engineering. Jadi dia sukanya itu ngerakit robot, ngerakit alat ini, buat sesuatu yang luar biasa. Kalau saya sampai mengatakan bilang, ini kalau sampai kita fasilitasi, ini jadi engineer-nya James Bond. Nih kan. Kalau kita analogikan ke sebuah film, siapa yang suka nonton film James Bond, dia pasti punya yang namanya mechanical electrical engineer, yang bikin senjatanya, mobilnya, dan sebagainya. Ini anak yang semacam itu, saya kira. Dan orang tuanya itu sampai merekomendasikan seluruh keluarganya berkonsultasi pada saya. Cuma perbedaannya adalah di Amerika kelihatannya lebih luas sekolahnya, sistem sekolahnya. Jadi ketika saya temukan dan saya berikan masukan bahwa ini yang harus dilakukan, ini yang harus dilakukan, dan itu difasilitasi oleh sekolahnya, diterima gitu. Bahwa anak ini bukan ordinary people, but specialist people gitu. Nah kalau di kita belum bisa seperti itu, hanya satu yang saya tahu di sekolah berbasiskan ID. Karena ada dulu yang pernah saya bantu, anaknya bersekolah di umum, kemudian setelah ketemu bahwa dia adalah seorang desainer, yang satu lagi adalah sinematografi, maka ketika dia pindah ke sekolah tersebut, sekolahnya menerima apa yang saya sampaikan. Dan kurikulumnya dibuat berdasarkan temuan-temuan kita. Luar biasa sekali. Memang sekolahnya agak mahal sih, ini masalahnya gitu. Saya ingin sih nanti suatu saat Pak Aris dan teman-teman bisa membuat sekolah semacam ini versi murahnya ini. Seperti itu kira-kira Pak Aris. Ini menarik. Jadi tugas orang tua juga nih sekarang harus mencari passion ya Ayadi ya. Passion yang disenangi oleh si anak gitu ya. Iya, betul sekali. Kalau anak kita menjadi orang hebat, kita ingin anak kita menjadi luar biasa, maka kita harus mendidik dia dengan cara di luar kebiasaan. Kalau ingin jadi luar biasa, harus berani mendidik di luar kebiasaan. Terus saya katakan, kenapa spesialis dan passion ini penting? Setiap kita mengenal orang, pasti identik dengan spesialis. Atau passionnya dia. Contoh, kita sebut satu nama, Ronaldo. Yang sangat berpengaruh. Dia hanya memindahkan botol Coca-Cola, sudah Coca-Cola mengalami kerugian sekian triliun. Coba bayangkan betapa berpengaruhnya Ronaldo. Kalau kita sebut Ronaldo, pasti orang tahu. Identiknya apa? Sepak bola. Betul. Jadi usahakanlah sejak kecil kita sudah menemukan itu. Nah, temukanlah itu sejak dini, maka kita bisa melakukan preparasi yang pas untuk pendidikan anak kita. Dan dia nanti suksesnya lebih cepat daripada kita. Oke. Ayah, ini pertanyaan masih banyak sekali. Tapi waktu sepertinya tidak memungkinkan. Tapi boleh kita cicil dulu satu persatu, Ayah? Boleh. Boleh ya. Oke, saya mulai dulu dari